Sudah bisa on kameranya? Coba kita coba on kamera semuanya. Bisa, Pak. Bisa. Silakan biar kita bisa tatap muka walaupun dalam dunia maya. Oke, baik. Ayo silakan dibuka biar kita bisa mulai jam 2 gitu ya. Karena ntar lagi juga dosennya akan masuk di pembelajaran kita. Ya, Pak. Oke, Mayalisa silakan. Oke, ganteng semuanya. Ya, Gusti. Mantap. Mayalisa, kenapa? Nggak usah malu-malu, ayo tunjukkan. Biar terlihat. Oke, baik. Kalau bisa pakai ini ya, pakai maskernya dilepas aja nggak apa-apa, Neng. Biar terlihat wajahnya. Ada corona katanya, Pak. Nggak ada kalau di Jumah. Gitu ya. Ning, mana Ning? Dengar suara Pak Wan, Ning? Ntar lagi nanti kita mulai, udah siap semuanya. Jangan, Pak, di sini, Pak. Ya, mudah-mudahan tidak ada kendala. Makanya Mudah-mudahan tidak ada kendala. Gerimis, Pak. ya, sama mungkin. Ya, Dek, sehat, Dek? Gusti, Sehat, Pak. Sehat, alhamdulillah. Oke. Baik, Ning sehat. Jauja mana Jauja? Arif, on kamera, Arif. Udah bisa on kameranya, Arif? Ya, Pak. Oke, baik. Siapa Jauja mana Jauja ya? Farhan. Farhan? Bisa on kamera, Han? Oke, siap. Nanti ada dosen masuk, kita tunggu sebentar. Oke, baik. Ya, bagus kameranya itu. Siapa, Bambang? Suaranya, kameranya bagus. Ada di luar. Jadi terlihat ya, tampak jelas ya. Kalau di luar jelas semua. Gitu. Gerimis, Pak. Ya. Saya ada, Pak? Kenapa, Gerimis Arif? melanda hati. Nggak ada ya? Belum muncul, Rip. Gerimis melanda. Kalau gerimis agak masuk aja, Sun. Di dalam rumah. Black. Nanti kita antar lagi masuk nih, jam 14.05 menit. Sudah stay ya? Sudah on semua ya? Pak. Koreki, Pak. Oke, ntar Usbah masuk biar bergabung. Oh, wes. Baik, ada 14. Ayo naik kameranya di apa namanya di Usbah, selamat bergabung. Nanti pada saat kita mulai nanti bisa on kamera semua, kemudian oke, mantap. Bening ini siapa sih? Gak apa-apa, maskernya dibuka. Miranda. Halo? Kita mau nih Baik anak-anakku, kita mulai ya Enggak, pembelajaran Pak. kita kali ini.
Oke, baik. Kita Ya. mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam anak-anakku semuanya warahmatullahi sehat walafiat. wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya, Dek. Kemudian Heru Mustafa, Arif, Ening, terus Husbah, terus kemudian Suni Arifin dan teman-teman yang lain. Semoga kita tetap sehat walafiat. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Ya, melanjutkan materi kita tentang ikatan kimia. Minggu yang lalu kita sudah bahas tentang ikatan ionik. Nah, kali ini kita akan bahas tentang ikatan kovalen. Nah, silakan sebelum kita lanjut, ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada semua ya? Hadir, Pak. Oke, Ada baik. Pak. Silakan sebelum dilanjut, pimpin doanya dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Silakan anakku. Ya, Heru Mustafa silakan pimpin doa. Ya, silakan. Ada. Silakan Heru Mustafa. Hadir, marilah kita berdoa. Sudah selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Herul yang sudah memimpin doanya. Ya, semoga pembelajaran kita kali ini bisa dimudahkan dan dilancarkan. Baik anak-anakku, kita lanjut ke materi kita tentang ikatan kimia. Ya, ini ada ya materi prasyaratnya itu kita memahami ikatan ionik. Selanjutnya nanti kita akan belajar tentang ikatan kovalen. Nah, ikatan-ikatan kimia ini ada dalam kehidupan sehari-hari, terutama ikatan kovalen. Ya, jadi Iya, Pak. kita itu bisa melihat senyawa-senyawa kimia yang berikatan kovalen. Ya, seperti misalnya air, kemudian minyak, oli, terus kemudian alkohol, dan itu kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga dengan belajar kimia, terutama ikatan kimia dan materi pokoknya adalah ikatan kovalen, kita bisa lebih menambah wawasan, terutama kalian bisa menambah wawasan tentang bagaimana sifat-sifat zat-zat yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita yang berikatan kovalen, gitu ya. Nah, kita kan sehari-hari selalu bersentuhan dengan yang namanya minyak, gitu ya. Kemudian bersentuhan dengan yang namanya air. Nah, itu kan kita akan bisa tahu bahwa itu berikatan seperti apa. Begitu ya anak-anakku. Nah, sebentar. Wih, begini amat. Oke, baik. Tampak. Oh. Ya, terlihat. Pak. Mau nang? Tampak? Terlihat? Baik anak-anakku. Iya. Ini materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini, yaitu tentang ikatan kovalen.
Ini komoditas dasarnya adalah membandingkan ikatan kovalen, ikatan koordinasi dan ikatan logam, serta kaitannya dengan sifat jam. Kemudian merancang dan melakukan percobaan untuk menentukan karakteristik ion atau senyawa kovalen berdasarkan sifat. Nah, ini kompetensi dasar, baik keterampilan. Reza Palapa coba mati. Nah, ini indikator ikatan kovalen rangkap, kemudian menganalisis proses pembentukan menganalisis proses pembentukan ikatan kovalen tunggal rangkap, menganalisis sifat senyawa kovalen polar dan non polar berdasarkan sifat fisika. Kemudian membandingkan proses pembentukan ikatan kovalen tunggal, ikatan rangkap, dan ikatan kovalen koordinasi. Nah, membandingkan ikatan kovalen polar, ikatan kovalen polar serta senyawa polar dan senyawa non polar. Kemudian indikator pencapaian kompetensi di KD 4 atau keterampilan merancang percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa kovalen berdasarkan beberapa sifat. Kemudian melakukan percobaan secara fisika, ya. Tujuan pembelajaran kita, nah diharapkan ya kalian sebagai peserta didik terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, gitu ya. Memeriksa ingin tahu, kritis dalam melakukan pengamatan, bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, ya. Kemudian pengamatan dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran, kritik, serta dapat menjelaskan, membedakan, menganalisis pembentukan ikatan kovalen, membandingkan proses pembentukan ikatan kovalen, serta membandingkan sifat ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non polar berdasarkan pengamatan dengan tepat, gitu ya. Kemudian materi pokoknya pembentukan ikatan kovalen, membandingkan sifat senyawa berdasarkan kepolarannya. Nah, nanti penilaian yang akan Bapak lakukan yaitu ada 3. Pertama, penilaian pengetahuan, kemudian penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Itu yang kita lakukan. Gitu ya. Oke, baik. Nah, di sini terlihat ada apa di sini? Terlihat Pak, ada minyak Pak. Ya, mengapa air dengan gas tidak bisa bercampur? Betul? minyak sama air. Ya, baik. Nah, ini kan perlu kita analisis, perlu kita pecahkan kenapa hal ini bisa terjadi. Ya, dan ini nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kemudian yang kedua, terlihat ini. Ya, bagaimanakah cara menghilangkan noda minyak yang menempel pada baju kalian agar mudah hilang? Nah, ini juga sama. Yang namanya minyak itu agak susah kalau dihilangkan dengan air saja. Nah, kita akan pelajari ini semua. Baik. Nah, kita lanjut ke materinya saja ya. Nah, ini ada ikatan kovalen. Nah, ini ikatan kovalen, ikatan antar atom non logam yang terjadi melalui pemakaian pasangan elektron bersama disebut dengan ikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terbentuk sesama antar atom non logam yang terjadi melalui pemakaian pasangan elektron bersama. Nah, di sini misalnya ada struktur Lewis untuk unsur karbon dan hidrogen, ya. Nah, di sini ada karbon dengan nomor atomnya 6, konfigurasi elektronnya 24, hidrogen yang 1. Nah, bagaimana karbon dan hidrogen ini berikatan, ya,
membentuk ikatan. Mari kita simak sama-sama. Nah, karbon yang kita tuliskan adalah struktur Lewisnya, yaitu elektron valensinya berjumlah 4. Nah, begini. Sementara hidrogen hanya punya 1 elektron. Nah, semuanya ikatan kimia atau unsur yang berikatan kimia harus memenuhi kaidah oktet atau 8 elektron di kulit valensinya. Sementara hidrogen tidak mungkin oktet, dia hanya duplet, berarti punya 2 elektron di kulit terluarnya. Nah, sehingga untuk memenuhi kaidah oktet, maka si karbon ini harus membutuhkan 4 elektron. Nah, kita siapkan di sini sebanyak 4 hidrogen. Dengan hidrogen ini punya 1 elektron valensi. Maka ikatannya menjadi, nah, kita simak sama-sama. Seperti ini ya. Nah, ini. Sekarang kita lihat. Nah, yang dalam lingkaran ini adalah elektron yang digunakan bersama-sama, ya. Elektron yang digunakan oleh karbon dari hidrogen, ya, sebanyak 1 ada 4, berarti sekarang jumlah elektron valensi karbon berjumlah 8. Sementara hidrogen hanya 2. Ya, ini hanya 2, kita lingkarin seperti ini. Nah, ini adalah elektron yang digunakan bersama-sama, irisan, ini beririsan. Nah, ini namanya, ya, ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen. Nah, ini udah disiapkan. Nah, atau kalau kita tuliskan, nah, yang ini struktur Lewis, yang ini adalah rumus strukturnya atau rumus bangunnya, di mana satu buah ikatan ini mengandung sepasang elektron. Ya, jadi kalau misalnya ada 4 ini, berarti ada 4 pasang kalikan 2, berarti ada 8 elektron. Begitu. Ada yang tanyakan dulu? Enggak. Tidak ada? Kita lanjut ya, anak-anakku. Tetap semangat ya. Iya, Pak. Oke, baik. Nah, seperti misalnya di sini, hidrogen hanya punya 1 elektron valensi. Ya, sama-sama kita pasangkan dengan sesama atom hidrogen, sehingga terbentuklah ikatan seperti ini. Ya, nah, elektronnya digunakan bersama-sama antara satu hidrogen yang satu dengan hidrogen yang satunya lagi. Nah, ini semuanya duplet berarti. Nah, begitu pula pada atom Cl. Ya, Cl punya elektron valensi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, agar dia oktet, maka dia butuh 1 elektron. Kalau kita pasangkan dengan sesama klor, maka akan terbentuk ikatan kovalen seperti ini, ya. Seperti ini ikatannya. Nah, ini berarti ikatannya dengan ikatan kovalen karena sepasang elektron yang digunakan bersama-sama berasal dari atom yang berbeda yang digunakan. Baik, kita lanjut. Oke, bagaimanakah struktur Lewis untuk molekul air? Di depan kita udah jelaskan manfaatnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada air itu punya 8 nomor atom 8 dengan konfigurasi elektron 26. Nah, berarti elektron valensinya berjumlah 6. Sementara hidrogen, ya, hanya punya 1 elektron. Ketika bergabung seperti ini nanti elektron butuh berapa elektron oksigen, Arif, agar dia oktet? Arif, butuh berapa, Arif? Halo, Arif. Halo, Pak. Butuh berapa elektron oksigen agar dia oktet? Butuh berapa, Arif? Kelihatan, Pak. Tidak tampak? Butuh 1. Butuh 2. Nah, jadi agar oksigen, terima kasih Arif atas jawabannya. Yuk, kasih aplaus buat Arif dulu. Yuk. Nah, agar oktet, maka oksigen ini butuh 2 elektron. Karena elektron valensi oksigen berjumlah 6.
Nah, di sini udah kita siapkan hidrogen sebanyak 2. Maka ikatan yang terbentuk adalah, kita lihat sama-sama nanti ya. Nah, ya. Sekarang yang kita lingkari adalah elektron yang digunakan oleh atom oksigen agar dioktet. Ya, masing-masing hidrogen ini menyumbangkan 1 elektron, sehingga sekarang oksigen berjumlah 8. Sementara hidrogen tetap 2, karena nggak mungkin hidrogen itu ya oktet. Hidrogen ini pasti dia duplet, 2 elektron di terluarnya atau di kulit valensinya. Nah, sekarang kita lihat penggambaran seperti ini. Nah, berarti ada 2 pasang elektron yang tidak digunakan yang dimiliki oleh oksigen. Nah, elektron ini namanya pasangan elektron bebas. Sementara yang diikatkan atau yang digunakan berikatan namanya pasangan elektron ikatan. Nah, PI pasangan elektron ikatan, PEB pasangan elektron bebas. Jadi pada molekul air itu punya 2 pasang elektron bebas dan 2 pasang apa? Elektron ikatan. Nah, PEB-nya berapa PEB-nya tadi? Coba, Dek. PEB-nya berapa, Dek? 2, Pak. 2. PEB-nya 2, PE-nya juga 2. Ya, terima kasih, Dek, atas jawabannya. Baik, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke ikatan kovalen rangkap. Ikatan kovalen rangkap 2 dibentuk oleh atom-atom non-logam yang menyumbangkan 2 elektron tidak berpasangan untuk berikatan, sehingga memenuhi kaidah oktet. Nah, ini karbon ya, dengan nomor atom 6, elektron valensinya 4, konfigurasinya 24. Oksigen nomor atomnya 8, kemudian konfigurasinya 26, elektron valensinya 6, 26. Nah, ketika karbon dengan oksigen berikatan, maka terbentuk ikatan kovalen rangkap 2 seperti ini. Sekali lagi, karbon agar oktet dia butuh 4. Sementara oksigen agar oktet dia butuh 2 elektronnya. Nah, sehingga seperti ini. Nah, kalau kita hitung, nah, yang di lingkaran ini adalah elektron yang digunakan oleh atom karbon. Ini berjumlah 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sementara yang sebelah kanan ini, nah, itu adalah elektron yang digunakan oleh oksigen, sehingga oksigen juga oktet. Yang tengah-tengah ini adalah elektron yang digunakan bersama-sama. Nah, ini namanya ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen. Karena dia ada 2 pasang elektron, makanya ikatannya kovalen rangkap 2. Ya, rangkap 2. Sampai sini ada tanyakan dulu. Nah, ini pembentukan ikatannya seperti ini. Ini strukturnya, ya, rumus struktur dari karbon dioksida, berarti ya, CO2. Sampai sini ada tanyakan dulu. Ada yang tanyakan? Cukup jelas? Miranda, cukup jelas? Harun Mustafa? Ya, Bapak? Jelas? Utama? Baik, kalau jelas kita lanjut dulu ya. Kalau jelas kita lanjut dulu. Pak, jelas, Pak. Baik, kita lanjut. Ya. Baik, berikutnya ikatan kovalen rangkap 3. Baik, ikatan kovalen rangkap 3 dibentuk oleh atom-atom non-logam yang menyumbangkan 3 elektron tidak berpasangan untuk berikatan sehingga memenuhi kaidah oktet.
Misalnya di sini ada nitrogen dengan nomor atom 7, konfigurasinya 25. Ya, berarti dia memiliki 5 elektron valensi. Ya, elektron valensinya. Agar dia oktet butuh berapa, Dek? 5. Butuh berapa, Dek? Butuh? Butuh berapa? Ini 5 elektron valensinya agar 8 butuh berapa? Dek, butuh berapa? Yang lain ada yang bisa bantu? Butuh berapa agar dia 8? Hening? Hening? 3. Ya, oke, Tiga, Pak. Dek, makasih. Jadi agar oktet, maka nitrogen ini butuh 3 elektron di kulit terluarnya. Nah, kita siapkan sini ya. Ini sama-sama kita sandingkan dengan nitrogen yang sama. Jadi di sebelah kiri nitrogen ini punya 5 elektron valensi, di sebelah kanan juga sama. Maka pembentukannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, oke, baik. Nah, sekarang jumlah elektron valensi yang dimiliki oleh nitrogen sebelah kiri itu berjumlah 8. Ya, begitu pula dengan nitrogen yang ada di sebelah kanannya. Atom nitrogen sebelah kanan juga sama, punya elektron valensi berjumlah 8. Ini. Nah, yang tengah-tengah ini adalah elektron yang digunakan bersama-sama. Ya. Elektron yang digunakan bersama-sama. Nah, ini ikatannya karena dia ada 3 pasang, maka disebut dengan ikatan kovalen rangkap 3. Begitu. Nah, penulisannya begini. Ya, dengan rumus molekulnya adalah N2. Ya, atau dikenal dengan gas nitrogen. Kita lanjut. Oke, baik. Ini ada ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi terbentuk di mana pasangan elektron yang digunakan berasal dari salah satu atom atau unsur. Ya, jadi kalau tadi ikatan kovalen itu berasal dari atom yang berikatan, nah kalau ini berasal dari atom yang lain, ya, yang digunakan bersama-sama. Seperti di sini sebelah kiri ada struktur molekul rumus Lewis untuk NH3. Ya, NH3 ini dia punya sepasang elektron tidak berikatan. Sementara hidrogen ini tidak punya elektron sama sekali. Karena permuatannya positif, berarti elektron sudah dilepas semuanya. Nah, agar hidrogen duplet, ya, berarti hidrogen ini menggunakan elektron elektron sisa atau pasangan elektron bebas yang dimiliki oleh nitrogen. Nah, nitrogen di sini oktet, hidrogen juga duplet. Tetapi pasangan elektron yang digunakan ini adalah berasal dari atom nitrogen. Maka ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen koordinasi. Nah, seperti ini ya. Nah, ini panah ini biasanya digunakan untuk membedakan ikatan kovalen biasa dengan ikatan kovalen koordinasi. Nah, ini ya. Baik. Nah, tanda panah kadang-kadang digunakan ya untuk menunjukkan ikatan kovalen. Baik, sama sini tanyakan dulu. Sebelum lanjut. Ada yang tanyakan dulu? Enggak ada, Pak. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini? Tidak ada? Kalau kita ada, kita lanjut ke materi berikutnya ya, anak-anakku. Tetap semangat ya. Semangat. Yuk, semangat. Ya. Coba di on-kan kameranya biar terlihat semangatnya seperti apa. Ayo, halo anak-anakku, ayo semangat, di on kan kameranya. Oke, baik, iya masih tampak seger, semangat semuanya ya. Oke, baik, mudah-mudahan bisa kita lanjut pembelajaran kita. Oke, baik, kita lanjut ya. Baik, kita lanjut dulu.
Baik. Nah, ini kepolaran ikatan kovalen. Seperti yang dijelaskan tadi di awal, ya, kenapa air dan minyak tidak bisa bercampur? Nah, ini kaitannya dengan sifat zat tersebut, terutama kaitannya dengan polar dan tidak polarnya suatu senyawa. Ya. Nah, kepolaran suatu senyawa Ya. itu dipengaruhi oleh harga keelektronegatifan. Ya, jadi di sini ada molekul HCl dengan hidrogen punya keelektronegatifan 2,1, klorin 3,0. Atom yang lebih elektronegatif di sini adalah klorin. Nah, cenderung dia memiliki kelebihan muatan negatif. Sementara atom yang kurang elektronegatif di sini adalah hidrogen, cenderung memiliki kelebihan muatan positif. Nah, sehingga awan elektron ini lebih tertarik ke arah klor. Ya, lebih tertarik, ini besar sekali bentuknya, lebih tertarik ke arah klor. Sehingga senyawa HCl bersifat polar. Nah, perbedaan ini bisa kita lihat karena perbedaan keelektronegatifan. Begitu pola tadi air yang di depan, kenapa nggak bisa bercampur? Nah, itu kaitannya dengan sifat polar dan non polarnya suatu senyawa. Air bersifat polar, sementara minyak kenapa nggak bisa bercampur? Berarti tidak polar, tidak sama seperti air. Sehingga ada istilah likes dissolve likes. Jadi yang sama akan saling bercampur, yang berbeda ya tentunya tidak akan bercampur. Ya, air dengan minyak jelas air polar, minyak tidak polar. Berarti ketika air dan minyak kita campurkan jelas tidak bisa bercampur. Nah, itu kaitannya dengan sifat kepolaran suatu senyawa. Nah, itu kan dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa bercampur. Ya. Begitu, nggak bisa bercampur. Baik, anak-anakku, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Ada yang tanya dulu? Cukup jelas apa yang Bapak sampaikan? Cukup. Oke, baik. Nah, kalau gitu silakan berkelompok ya, berkelompok untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Ini ada yang hadir berarti kurang lebih ada sekitar 15 ya, 16 ya. Berarti kita bagi ke dalam 3 kelompok saja. Ya. Silakan di WA group udah Pohan buat, silakan kalian berdiskusi antar kelompoknya. Ya, berarti Pohan bagi aja sesuai dengan yang hadir. Nanti Edi Haryadi, Babang, Dawiyah, Miranda, Herul Mustafa itu bergabung ke kelompok yang sama gitu ya. Gitu ya. Jadi di sini ada diulangi lagi, Mailisa, Edi Haryadi, Babang, Dawiyah, Miranda sama Herul Mustafa itu satu kelompok dengan Bapak, ya. Kemudian ya, Pak. Ya, Sony Arifin, Musbah, Arif, Utoma, Hanifah, Reja itu satu kelompok juga. Dan sisanya silakan bergabung. Yang belum Bawan sebutkan, silakan bergabung di kelompoknya yang terakhir, ya. Nah, kita kan sabus. Oke, baik. Anak-anakku, ini ada tugas. Silakan bergabung di kelompoknya. Puan akan tunjukkan dulu, dan Puan udah siapkan di WA group untuk tugasnya. Sudah terlihat? Sudah ya? Ya, sudah tampak ya, sudah terlihat ya.
Oke baik. Nah ini ada indikator pencapaian kompetensi ya. Nah ini nanti sesuai dengan indikator yang akan dicapai. Nah ini kalian tinggal isi aja di LKPD yang ada ini ya. Ini tinggal menuliskan konfigurasi elektron, kemudian struktur Lewis ya biasa digambar struktur Lewisnya seperti apa. Kemudian yang kedua nanti mengolah data tentang struktur Lewis ikatan yang terbentuk antara atom hidrogen dengan klor membentuk hidrogen klorida. Nah ini nanti menurut skema pembentukan molekul HCl di atas. Pada gambar kedua ada berapa jumlah elektron masing-masing yang dimiliki atom H dan Cl. Apakah sudah memenuhi oktet atau duplet. Kemudian dalam pembentukan molekul HCl atom H memakai 1 elektron, sedangkan Cl sebaliknya. Nah itu ya. 1 elektron dari HCl, begitu pula sebaliknya. Nah pasangan elektron H dan Cl untuk ikatan kovalen apa? Nah kemudian di sini nanti diminta menggambarkan pembentukan ikatan kovalen antara H dengan O, C dengan Cl. Cukup jelas? Anak-anakku ada yang tanyakan dulu? Apakah cukup jelas? Halo? Cukup. Kalau jelas. Ya, bisa on kameranya? Oke, baik. Pak Wan kasih waktu untuk diskusi, sekaligus nanti kalian sambil telusur lewat dunia maya ya, bisa menggunakan buku, bisa menggunakan handphone. Ya pokoknya apapun jenis teknologi yang kita gunakan bisa kita gunakan untuk mencari data-data yang diperlukan untuk pengerjaan lembar kerja itu. Iya, Pak. Ya, Pak kasih waktu 20 menit. Ingatkan sambil googling ya. Begitu. Nanti hasilnya kita diskusikan ya. Masing-masing kelompok nanti mendiskusikan hasil diskusinya. Silakan. Tapi kalau bisa jangan keluar dari Zoom ini ya. Jadi tetap kalian ada di WA group kita. Tolong sambil diskusikan apa-apa yang tadi jadi tugas buat kalian. Tetap semangat ya anak-anakku ya. Semangat. Halo. Semangat, Pak. Yo, ya makasih Edi. Yo. Pak Reza, Babang. Luar biasa. Yo, Suni Arifin. Yo, sekarang silakan diskusi di grup WA-nya. Puan juga udah share di grup WA kita untuk lembar kerja yang harus dikerjakan. Ya. Nanti hasilnya bisa dipoto aja nggak apa-apa. Kalau nggak dikirim ya silakan. Oke, sobat. Pak, maaf Pak. Ya boleh tanya silakan. Bisa diulang? Ya. Bisa diulang kelompoknya? Ya Edi. Bisa diulang nama-nama? Oke kalau gitu Pohon akan Kelompoknya. ya Pohon akan di share di grup ya nama-nama kelompoknya di grup kita ya. Ya Pak, makasih. Oke baik, kita akan share di grup. Untuk kelompok pertama, kelompok 1, bentar ya. Tadi kelompok 1 ini berarti Miranda. Kita ulangi lagi ya. Miranda, kemudian Suni, terus kemudian sebentar ya Ed. Tuhan langsung diketik. Khairul Mai. Udah ada catat tadi Miranda, siapa aja yang kelompoknya? Kelompok 1. Suni Arifin. Terus siapa lagi? Bambang ya? Tadi tuh Ya, siapa? saya. Hah? Siapa aja Miranda? Tadi? Saya. Ya Edi ya. Marisa. Edi. Ada saya. Ya, terus Suni Arifin, Bambang ya, Hairul Mustafa ya. Ya udah Pan, share di grup aja. Marisa. Oke Pak. Marisa. Hairul. Nah, apa di share di grup aja? Iya.
Nanti kalian tinggal lihat di grup WA. Kemudian Jauja. Terus kemudian kelompok 2 Panser di grup nih. Kalian baca di grup. Ada Hening, kemudian Gusti, terus kemudian Arif, yang sudah dapat kelompoknya sambil mengisi ya anak-anakku ya. Kemudian Hanifah, Hani, kemudian Bambang, terus Musbah. Brother Cilegon siapa namanya? Halo Brother. Alfi, Mbak. Siapa aja? Brother Cilegon siapa ini? Brother Cilegon itu Alfi. Alfi ya? Iya. Ya Alfi, kelompok 3, kemudian Hutoma, kemudian Reza, Dawiyah. Udah ya, segitu ya. Ada yang belum tersebut nama kelompoknya? Ada di share di grup. Jadi Pawan ulangi lagi, kelompok 1 Miranda, Suni, Edi, Hairul, Jauja, Farhan. Kelompok 2-nya Hening, Gusti, Arif, Hani, Babang, Musbah. Kelompok 3-nya Alfi, Hutoma, Reza, Dawiyah. Ada yang belum tersebut? Siapa? Saya belum. Iya Pak. Oh ya, Hairul Mustafa. Hairul di kelompok 1, Rul. Kenapa? Di kelompok 1. Ulangi ya nih, kelompok Pak. satunya Miranda, Suni, Edi, Hairul, Jauja, Farhan. Ya. Terus kemudian kelompok 2-nya Ning, Gusti, Arif, Ani, Babang, Musbah. Kelompok 3-nya Alfi, Utoma, Reza, Dawiyah. Ada yang belum terpanggil? Halo anak-anakku, halo. Ayo anak-anakku, ada yang belum terpanggil? Mailisa ya, Pak, kelompok itu 3. di-share lagi di grup. Mailisa kelompok 3 deh. Mailisa baru bergabung lagi ya, Neng? Kelompok berapa, Pak? Kelompok 3. Kelompok 1 tadi. Oh, kelompok 1, maaf. Kelompok 1. Oke, baik. Masuk ke kelompok 1 aja nggak apa-apa. Udah Pawan share di grup ya? Udah ada di grup. Kalian tinggal LKPD udah Pawan juga share di grup. Kalian tinggal apa namanya? Secara berkelompok mendiskusikan hasilnya. Nanti setelah itu dikumpulkan, difoto aja bisa lewat WA grup. Nanti namanya ditulis. Ya, Bang kasih waktu 20 menit dari sekarang ya. Silakan. 5. Kalau ada yang tanyakan, nggak ngerti silakan tanyakan. 6 Jauja Farhan kelompok telumut. Silakan. Kalau ada yang nggak paham, tanyakan. Nanti masing-masing kelompok tinggal presentasi saja, perwakilan. Miranda. Ya Pak, Miranda perwakilan. Ya boleh. Dari kelompok 1 Miranda. Kelompok Miranda. 2 siapa? Arif apa Hening? Arif. Saya aja Pak. Ya, Arif boleh. Dari kelompok 3, siapa kelompok 3? Alfi, Utama, Reza, Dawiyah, siapa yang mau presentasi? Betul Pak. Kenapa?
Dewi ya, Pak. Oke, baik, Dewi ya kalau gitu ya. Nanti on kamera semua ya. Halo anak-anakku. Halo. Halo. Iya, Kak. Ya, nanti pada saat presentasi tolong on kamera biar tampak semuanya. Oke? Iya, Pak. Ya, waktunya masih 10 menit lagi. Silakan berdiskusi. Iya. Yang dikerjakan itu kalau di grup pohon minta itu yang soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5, 6 ya. 4, 5, 6 sama 7. Nah, untuk tugas itu nanti kegiatan 2 tugas itu nanti biar di rumah. Untuk yang di rumah. Sekarang kalian kerjakan dulu yang di LKPD yang pertama itu ya, yang nomor soal 1 sampai 7. Bapak udah share LKPD-nya di grup WhatsApp kita. Ya, di grup WhatsApp kita udah share. Halo Suni. Ada yang tanyakan anak-anakku sayang? Kalau nggak paham, tanyakan. Silakan. Silakan di grup diisi untuk diskusi. Ada yang nggak paham boleh di grup. Ning ada tanyakan Ning? Ya, waktunya kurang 6 menit lagi untuk berdiskusi. Silakan manfaatkan waktunya untuk berdiskusi. Kalau nggak ada yang nggak paham, tanyakan boleh. Silakan. Bisa di WA, di grup WA kita boleh. Tapi yang kalau bisa tidak keluar dari Zoom meeting ya. Boleh Pan sambil ngecek di grup WA kita untuk kegiatan diskusi yang kita lakukan. Oh ya, kelompok 3 hanya 4 orang, berarti ada yang ikut dari kelompok 1 ya. Suni masuk ke kelompok 3 ya Sun. Suni. Ya Pak, Suni aja Pak. Ya, Suni ke kelompok 3 ya. Oke. Ya, baik. Suni tuh suruh jelasin Pak. Sama Irul, Pak. Kelompok 3 yang jelasin katanya Utama. Ya, nggak apa-apa. Terus Farhan ikut kelompoknya kelompok 2 ya. Jauh-jauh Farhan. Iya saya aja. Diurangi lagi berarti Jauh-jauh Farhan ikut ke kelompok 2. Jadi Hening, Gusti, Arif, ya Farhan ikut ke kelompok 2 aja. Nanti Hani sama Uspa ikut kelompok 1 nggak apa-apa ya. Kita ulangi lagi kelompok. Pak, ini kelompoknya gimana? Coba. Baik, kita Ini. ulangi kelompok 2, kelompok 1. Di situ kan tadi ada Miranda, Suni, Edi, Hairul. Nah, ini apa namanya? Iya. Suni masuk ke kelompok 3. Ya. Kemudian kelompok 2-nya ada Hening, ada Gusti, ada Arif, Hani, Babang, Usbah. Nah, itu udah segitu.
Jawabnya tetap di kelompok 1 karena kelompok 1 nanti berkurang. Baik, waktunya tinggal 5 menit. Silakan diskusinya gimana? Tadi yang kelompok Ya silakan Miranda, kenapa? Miranda. tadi Sun itu kan kelompok 1, terus jadi dipindah ke Pak? Miranda. Oh ya, Suni tadi kelompok 1 pindah ke kelompok 3. Pokoknya sampai kok ya. Katanya Jadi kelompok 1 itu Miranda, Oke. Edi, Hairul, Farhan atau Jauh Paran sama Mailisa. Ya. Itu. Iya. Kemudian kelompok 2-nya Hening, Gusti, Arif, Hani, Iya, Pak. Babang, Usbah. Kelompok 3-nya berarti ada Alfi, Utoma, Reja, Dawea sama Suni. Begitu. Ya, silakan. Sudah selesai pekerjaannya? Kalau anak-anakku sudah selesai? Tetap semangat ya. Belum, Pak. Tetap semangat. Halo Arif, udah Semangat, selesai Pak. Arif. Kelompok Arif udah selesai? Belum. Ya, belum. Ya, dibantu sama Ning. Ada Tapi yang nanti tanyakan? pas- Ya, Rif? Nanti pas saya jelasin, saya nggak bisa buka kamera. Rusak, Pak. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak usah Oke. buka kamera, nggak apa-apa. Oke, Oke. baik. Makasih ya, Rif. Yang lain silakan. Ada yang mau tanyakan? Hairul? Bisa? Iya Pak. Insya Allah Pak. Ya, Reza bisa, Reza. Oh, mau nanya, Pak. Ya, boleh. Yang dijelasin itu yang lengkapilah tabel berikut doang atau nomor 2 yang perhatikan proses sama mengolah data itu dikerjain juga, Pak? Ya, Cuman ke bawah dikerjain juga, Rif. Dikerjakan juga. Oh, berarti bukan yang tabel doang? Bukan, yang ke bawahnya juga sampai nomor 7. Itu kan pembuat pembentukannya tadi udah dijelasin ya. Nanti kalian tinggal menuliskan lagi gitu pembentukan itu. Oke. Nah, oke, baik. Sampai nomor 7. Sambil telusur ya, sambil googling, boleh. Iya Pak. Ya. Puan juga mantau kegiatan diskusi di kelompoknya. Untuk nomor 4 gampang ya itu ya. Ikatan kopalen pengertiannya itu ya. Ikatan kopalen apa gitu ya. Nomor 2 mah nggak dikerjakan, yang dikerjakan di nomor 3-nya. Itu menurut skema pembentukan ekol kaca itu yang dikerjakan. Kemudian nomor 5 tinggal menggambarkan proses pembentukan ikatan kopalen antara atom H dengan O, atom C dengan Cl. Untuk nomor 6 gambarkan juga ikatan kopalen antara atom O dengan O, atom C dengan O. Setelah nomor 7 ya. Begitu. Silakan ada yang nggak ngerti tanyakan saja. Halo anak-anakku, sudah selesai semuanya? Kegiatan diskusinya? Insya Allah sudah. Oke, baik Miranda.
Miranda ini. Ya Pak, alhamdulillah sudah Pak. Ya, Miranda kelompok 1. Kelompok 1 udah, kelompok 2 udah. Apa lagi Pak? Ya, Arif dan kawan-kawan, silakan di kelompok 2. Kemudian lanjut dulu. Kelompok 3, Alfi, Utoma, Reza, Dawaya sudah selesai. Ayo Arif semangat. Ali berulang. Sudah selesai? Kelompok 3? Belum, Pak. Oke, baik, ditunggu Dawaya. Kan sambil lihat di grup ya. Tolong di grupnya di itu aja. Kelompok 3 udah? Kelompok 3 udah? Halo kelompok 3. Ayo dong kelompok 3. Silakan kalau ada yang nggak paham untuk nomor 7. Bagaimanakah ikatan yang terbentuk antara atom C kemudian dengan O pada molekul CO2 dengan ikatan yang terbentuk antara atom C dengan O pada molekul CO. Ini ada dua bentuk ya, ada CO2, ada CO. CO2 karbon dioksida, kalau CO karbon monoksida. Nah, coba nanti seperti apa ikatan yang terbentuk? Sambil googling ya, telusur di media sosial. Oke, masih ditunggu. Siap. Keparakan.
Kenapa ngomong apa nih? Ada yang tanyakan silakan. Ada yang tanya Pak Wawan nih di grup di ini. Errol mau bertanya. Silakan. Hampura Pak. Ada Boleh sebenarnya boleh. ada orang ajan Pak. Ya. Hairul. Gimana Hairul, ada tanyakan? Boleh di WA grup. Pak, mau nanya Pak, Ya Rip. yang nomor 2 itu disuruh ngapain Pak? Baik, nomor 2 itu sebentar. Kita lihat ya. Nomor 2 itu tidak suruh ngapa-ngapain, hanya menyimak aja. Yang dikerjakan mengolah data di nomor 3 menurut skema penentuan total HCM. Jadi nomor 2 mah nggak usah, tetapi dikerjakan di nomor 3, Rip. Jadi nomor 3 itu maksudnya menurut skema ini ya, molekul HCl di nomor 2 ini, jumlah elektron masing-masing molekul atom H dan Cl setelah berikatan. Itu. Oh nyambung Pak. Ya, oke sip. Makasih, Rip. Kalau udah jelas. Iya, makasih. Ya. Yang lain silakan boleh bertanya. Kita gunakan kesempatan untuk tanya jawab. Ya, kalau ada kesulitan silakan bertanya. Kalau nggak ada, kita lanjut nanti ke kegiatan diskusi. Pak, kalau yang tabel struktur Lewisnya ngejelasinnya gimana Pak? Oh nggak apa-apa, Kan nanti cuma ditulis gambar aja di grup. Nggak usah dijelasin di Meet. Nanti di grup aja. Nggak apa-apa. Oke. Nanti kan ada hasilnya fotonya, di foto aja nanti di grup, Rip. Ya. Ya Pak. Oke, sip. Makasih. Ditulis tangan, nanti difotoin. Oke. Oke, makasih. Yang lain silakan. Heru Mustafa, Edi ada kesulitan. Miranda, Suni, kelompok 3, silakan ada yang kesulitan. Toma katanya Pak. Butoma, silakan. Ada yang tanyakan? Musbah? Persilakan untuk dari Utama. Lagi diracik Pak. Oke, baik. Ditunggu. Siap. Dipersilakan kepada saudara Utama untuk dimulai. Coba Utama Pak, Utama. Ayo Utama semangat. Ayo. Silakan yang lain boleh tanyakan. Santai Pak, lagi dicari Pak. Oke, siap. Masih ditunggu. Masih ada Nanti waktu. Utama yang presentasi Pak. Ya. Presentasi aja, nanti nggak usah semuanya, nggak apa-apa, tapi masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, nanti yang lain menanggapi gitu. Seperti yang sering kita lakukan.
Silakan, ada tanyakan Usbah. Bisa ya? Iya. Bentar lagi Pak, bentar lagi Pak. Siap, siap. Silakan. Kita mulai diskusi. Silakan anak-anakku. Ada yang masih belum paham? Boleh ditanyakan di diskusi ini. Ya, Mbak, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Boleh di grup, boleh di room ini. Sudah semuanya selesai? Kelompok 1? Udah, Pak. Ya, kelompok Usbah kelompok 3 ya. Kelompok 2. Oke, kelompok 1 udah. Herul, udah selesai kan? Sudah? Nanti di LKPD-nya ditulis lagi nama kelompok yang baru ya. Iya Pak. Miranda udah. Oke, kelompok 2 Arif dan kawan-kawan sudah selesai. Arif. Udah Pak. Oke, baik. Kelompok 3 udah, kelompok 1 udah, 2 dan udah. Baik, silakan sekarang kita masuk lagi ke room ini. Diskusinya cukup karena sudah. Silakan jelaskan masing-masing kelompok perwakilannya. Nanti Puan bagi untuk masing-masing kelompok untuk presentasi. Misalnya kelompok 1 nanti menjelaskan untuk pengumpulan data nomor 1 sama nomor 3. Nanti kelompok 2 nomor 4 sama nomor 5. Nah, kelompok terakhir 6 dan 7. Gitu ya. 6 dan 7. Pak. Nah, Iya, nanti Pak. hasil diskusinya difoto kemudian dikirim ke grup. Ke boleh ulangin, WhatsApp, Pak, tadi, ke Pak? WhatsApp grup. Pak, ulangin Pak tadi Pak. Oke, baik, diulangi ya. Jadi nanti presentasinya kita bagi aja. Nanti tinggal masing-masing kelompok menyetujui apa tidak tentang di hasil diskusinya. Untuk nanti kelompok 1 ini nanti mendiskusikan bagian nomor 1 sama nomor 3. Kelompok 2-nya nomor 4 sama nomor 5.
Kemudian nomor 6 dan 7 itu ada di kelompok 3. Gitu, Rit? Oke. Ya. Oke, baik. Silakan sekarang Ayo Melisa, semangat. Ya, semangat ya. Ya, kelompok 1 dulu. Silakan sekarang on-kan kameranya biar kita bisa melihat hasil diskusi kelompok kalian. Silakan. Matiin kamera. Ayo. Kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan on-kan kameranya. Kelompok 1. Berat. Ya, kelompok 1 Hairul, Miranda, Melisa ya. Oke. Ayo semangat jelasin dulu. Ya, silakan. Ya, tadi perwakilannya mau jelasin siapa? Melisa Pak, Melisa. Kelompok 1 Miranda, Edi, Hairul, Farhan sama Melisa. Silakan Melisa yang mau jelasin, boleh? Silakan. Pak Melisa, Pak Melisa Pak. Coba kalau bisa yang lain on kamera kecuali yang trouble. Ayo Errol. Ya, coba. Biar terlihat wajah ganteng dan cantiknya. Nah, itu kan. Ayo. Edi, jangan mau malu. Ayo. Ya, sok, on kan kameranya. Ini ada kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ayo tuh presentasi tuh, ayo. Ya, silakan. Yang lain Melisa, bisa Melisa. off kan audionya, tapi tetap kameranya on. Silakan Miranda kelompok 1, kasih hapus dulu untuk kelompok 1. Ayo. Ya, silakan kelompok 1. Hore. Ya. Hore. Ayo Errol. Yo, semangat. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya perwakilan dari Ya, silakan kelompok 1. mempresentasikan hasil diskusi kami. Coba yang lain di off kan dulu audionya. Hairul, Nomor Soma, Babang. 1 terdiri dari nomor untuk nomor 1 yang konfigurasi elektronnya 1s plus 2s setengah 1. Nah, elektron satunya berjumlah 1. Terus terlampir di grup. Yaitu 4 BE itu konfigurasinya 1S pangkat 2 dan 2S pangkat 2. Valensinya terdiri dari 2. Nomor 3 Nomor 3 AL itu konfigurasi elektronnya 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P 1. Elektron valensinya berjumlah 3. Oke, baik. Terus lanjut. Nomor cukup. Ya, Miranda silakan lanjut. Apa juga? Untuk nomor 4 itu struktur atom 6C, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2 dan 2s2. Elektron valensinya Dan berapa? elektron valensinya berjumlah 4. Ya, lanjut. Nomor 5 atom
7N, konfigurasi elektronnya 1S serta berjumlah untuk 8O, yaitu konfigurasi elektronnya 1S2 dan 2P4. Ya, lanjut. Dan elektron valensinya berjumlah 6. Ya. Untuk nomor 7, struktur 9F yaitu konfigurasinya 1S2, 2S2, dan 2P5 dengan elektron valensi 7. Ya, lanjut. Nomor 8, struktur 10Ne, konfigurasi elektronnya 1S2, 2S2, dan 2P6. Lanjut. Elektron valensinya berjumlah 8. Oke. Untuk nomor sampai nomor 1 apa 3, Pak? Sampai nomor 3. 2 kan dilewat. Nomor 3. 3. Ya. Untuk nomor 2 itu untuk nomor 3 itu senyawa H memiliki A dan Cl memiliki 8. Dan ini apakah sudah menjadi Oktet ya. Oh, Jadi ya klorin, oktet, hidrogen, duplet ya, Neng. Miranda. itu sudah Oke. memenuhi kaidah duplet. Oke, baik. Baik, anak-anakku yang lain kelompok. Mungkin Silakan Neng, lanjut. itu saja hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sekarang silakan hasil diskusi kelompok 1. Apakah ada yang menyanggah? Ya, anak-anakku, dari kelompok yang lain apakah ada yang menambahkan atau menyanggah hasil diskusi kelompok 1? Untuk teman-teman dari kelompok boleh ada yang mau menambahkan atau Ya, mengoreksi? betul. Ada yang menambahkan? Apa ada yang mau menyanggah? Silakan. Tidak ada. Berarti sudah benar apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Dari kelompok 2 dan 3, gimana Arif? Yusuf Pak katanya mau nambahin Pak. Sudah cukup. Benar. Cukup, Pak. Sudah benar Edi dari kelompok 1 ya. Melisa mau menambahkan? Enggak, Pak, cukup. Nggak cukup, berarti udah jelas ya. Oke, baik, terima kasih atas presentasi dari Iya, kelompok Pak. 1, Miranda dan kawan-kawan. Sekarang silakan hasil diskusi untuk kelompok 2. Siapa yang mau mempresentasikan? Arif, siapa Arif? Iya, Pak, saya, Pak. Oke, baik Arif, silakan Arif. Pak lagi azan, boleh nunggu dulu, Pak. Oh ya boleh. Lagi ada azan, kita off dulu sebentar ya. Tapi jangan keluar dari room. Oke, baik. Yep. Lagi azan dulu sebentar, Edi.
Udah bisa lanjut Pak. Oke, baik, anak-anakku, karena ajan sudah berakhir, silakan kelompok 2 untuk presentasi. Silakan kelompok yang lain untuk on kamera, tapi off audionya ya, agar jelas. Ya, silakan Arif dari kelompok perwakilan kelompok 2. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Arif. wabarakatuh. Saya Arif dari perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4, dalam pembentukan molekul HCl atom H memakai satu elektron dari Cl, begitu pula sebaliknya. Pasangan elektron dari H dan Cl membentuk ikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Ikatan kovalen terbentuk di antara dua atom yang sama-sama ingin menangkap elektron. Sesama atom bukan logam. Ulang. Gimana? Ulang nggak? Hapus Lanjut, Rip. Lanjut dulu. Lanjut apa ulang? Ya, Rip. Dilanjut apa ulang? Dilanjut aja dulu. Buat nomor 5-nya saya share di grup. Oke, baik. Nanti teman-teman yang lain silakan berkomentar untuk hasil diskusi kelompok 2 yang ada di grup ya, di grup WhatsApp kita. Lanjut, Rip. Udah saya kirim, Pak. Oke, baik. Dari kelompok yang lain ada yang mau menambahkan atau menanggapi hasil diskusi kelompok 2? Silakan. Dari kelompok 1 dan kelompok 3. Silakan kelompok 1 dan 3. Gimana nih? Ayo coba bisa on kamera. Jangan semuanya off. Ya, coba kita on kamera lagi. Silakan. Apakah cukup jelas presentasi dari kelompok 2 dan ada hasil diskusi kelompok 2 di-share di grup. Silakan sambil disimak nanti. Cukup jelas? Ada yang mau menambahkan, menyanggah atau menanggapi? Silakan dari kelompok yang lain. Cukup? Cukup? Halo. Cukup Pak. Cukup? Hore. Oke, baik. Kasih ampun untuk perwakilan dari kelompok 2. Silakan Riz disampaikan apa yang ingin disampaikan, silakan. Buat nomor 5, Pak. Kalau nomor 5 kan tadi udah di-share di grup ya. Silakan. Oh, Udah pada jelas dari kelompok yang lain. Silakan tinggal ditutup aja. Oh iya, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sekarang penampilan dari kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya. Utama katanya Pak. Utama Pak. Silakan siapa aja. Dari perwakilan. Utama Pak. Coba kalau bisa di on Utama, Pak. kameranya. Utama Pak. Utama Pak. Utama katanya. Tadi Silakan chat Utama. grup berempat utama katanya. Ya, Pak. Atau Sumi, Katanya silakan, diistirahat Sumi. di chat pribadi utama katanya Pak. Silakan Utama. Sudah di-share di grup hasilnya, Utama? Hasil diskusinya? Iya Pak. Ya, nanti di-share di grup ya. Sekarang coba silakan boleh presentasi dulu. Kalau bisa ya presentasikan di room ini. Kalau nggak bisa biar nanti hasil diskusinya di-share di grup WhatsApp. Silakan dibawa aja hasil diskusinya ya. Dari kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2, silakan hasil diskusinya di-share di grup. Silakan Utama, ada yang mau disampaikan?
perwakilan dari kelompok 3. Pembentukan ikatan kepalanya kekuatan apa? Rangkap 2, rangkap 3, apa tunggal gitu. Sehingga jelaskan itu aja Utama. Ya, nanti kan ada di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nomor 72 Pak. Nomor 67 dijelaskan aja apa namanya pembentukan ikatannya rangkap 2, apa tunggal, apa rangkap 3 ya untuk senyawa-senyawa yang ditanyakan itu. Nanti kan hasil diskusinya di-share di grup WhatsApp ya. Ya, silakan Utama. Coba yang lain on kamera. Bisa on kamera, yang bisa Ning on kamera Ning. Masih di room ini Gusti. Anifa yuk, silakan Mailisa coba di on kamera. Dek, Gusti. Ya, silakan. Ini penampilan dari kelompok 3 ya, silakan Utama. Dijelaskan aja bentuk ikatannya seperti apa. Ya, silakan. Ditulis. Ikut dia. Boleh ditunjukkan aja Utama hasil diskusinya. Jadi di kamera depan atau ya atau kamera belakang itu kan ada tuh. Tunjukin aja, nanti kan bisa dilihat sama teman-temannya. Ya. Utama. Ya, siap. Ya Pak. Ya, terlihat teman-teman. Terlihat ya. Sok dijelaskan aja, Neng. Bahwa C dengan CL ikatannya kovalen rangkap tunggal apa rangkap 3 apa rangkap 2 gitu ya. Jelaskan seperti itu aja. Nanti kan di-share di grup hasilnya, difotoin. Silakan. Jika ikatan yang terbentuk antara konstruksi dengan pada dalam seksi 2 adalah rangkap 3. Utama gimana? Ikatan yang terbentuk antara atom C dengan O pada molekul CO2 adalah rangkap 3. Rangkap 3 apa rangkap 2 untuk CO atau CO2? Buat CO2. CO2 rangkap 2 apa rangkap 3? Rangkap 3. CO2 rangkap 3. Silakan kalau untuk CO doang. Au, sakit. Aduh. Kalau buat CO itu rangkap 2. Oh gitu. Oke, baik. Terus lanjut, Neng. Saya dengan CL. Apa Pak? Itu yang nomor 7. Sudah ya? Udah semua ya? Udah di-share di grup? Udah, nomor 6 udah di-share di grup. Oke, kalau O dengan O apa tadi? O dengan O rangkap 2. CO itu rangkap 2. Oke, baik. Yang lain silakan, ada yang menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3. Apakah CO2 itu berikatan kovalen rangkap 3 atau rangkap 2? Silakan. Izin menanggapi. Boleh, Miranda silakan. Tadi yang CO itu rangkap 3 ya untuk kelompok 3. Itu CO itu rangkap 2. CO2 itu rangkap 2. Kebalik. Oh ya. Iya, tadi CO itu rangkap 3. Jadi Ya, CO2 betul. rangkap 2, CO3 rangkap CO rangkap CO itu rangkap 2. Rangkap 3. rangkap 3.
Itu Miranda menanggapi katanya Neng. Bisa dipahami ya? Iya, iya Pak. Silakan yang lain. Makasih Miranda atas tanggapannya. Coba kasih aplaus buat Sama-sama. Miranda. Yuk. Kasih aplaus dulu. Oke, baik. Yang lain silakan. Ada yang mau menanggapi hasil diskusi kelompok 3? Enggak ada, Pak. Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, silakan. Hutoma mau melanjutkan silakan. Udah Pak. Oh ya, silakan tinggal ditutup aja. Silakan Neng ditutup dulu. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku semua, sebelum kita akhiri, ada yang mau menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita kali ini? Apakah itu ikatan kovalen? Apakah itu ikatan kovalen rekap 2? Apakah ikatan kovalen polar dan non polar? Silakan. Ada yang mau menyimpulkan hasil diskusi kita kali ini? Monggo. Boleh salah satu dari yang hadir di sini, tolong di on kameranya, di on kan. Silakan yang mau Jawi ya, Pak. memberikan kesimpulan dari Jawi ya, Pak. Ya, Pak. Jawi ya, Pak. Dewi ya. Dewi ya. Ya, silakan Dawiyah katanya bisa. Silakan. Perwakilannya boleh. Jakfar katanya Pak. Siapa Dawiyah mau? Silakan. Jakfar katanya Pak. Jakfar. Saya merekomendasikan Dewi ya. Baiklah, jangan. Oke, Dek, silakan Dek. Gusti bisa Maaf lagi. memberikan kesimpulan. Gimana? Ayo, sebelum kita tutup. Ayo Dewi ya. Semangat. Silahkan. Ya, Pak Wan sudah memberikan penilaian, baik penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan kita dalam berdiskusi, kalian terutama, udah Pak Wan rekap nilainya, gitu ya. Nah sekarang silakan Pak Wan minta bantuan kalian untuk merangkum, memberikan rangkuman atau merangkum hasil diskusi kita dan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Saudara Dewi ya. Bisa dibantu Arif untuk memberikan kesimpulan? Suni bantu Suni. Saya juga bingung, Pak. Oh, masih ada yang bingung? Silakan yang lain, ada yang bisa membantu? Halo? Ayo, tolong memberikan kesimpulan perwakilannya. Siapa aja, apa itu ikatan kovalen, begitu. Jelaskan aja, seperti apa yang kalian pahami. Silakan. Elisa, bisa memberikan kesimpulan? Ayo, halo. Miranda, boleh Miranda. Silakan Miranda. Jadi yang saya dapat dari pelajaran tadi itu mengenai ikatan kovalen, yaitu ikatan yang terjadi akibat pemakaian bersama pasangan elektron oleh dua atom yang berikatan. Ya. Lalu untuk ikatan kovalen koordinasi itu yaitu ikatan yang terbentuk di mana pasangan elektron yang digunakan bersama-sama dalam satu atom atau unsur. Baik. Terima kasih Miranda atas kesimpulannya. Jadi sekali lagi kita rangkum sama-sama dari pembelajaran kita ini. Kita lihat ya apa itu yang kita pelajari. Kesimpulannya kita lihat di baik.
Kita simpulkan sama-sama. Tadi teman kalian sudah bisa menyimpulkan. Nah, jadi kesimpulannya adalah ikatan kovalen terbentuk karena penggunaan bersama pasangan elektron yang berasal dari kedua unsur yang berikatan. Kemudian yang kedua, kepolaran suatu molekul ditentukan oleh perbedaan keelektronegatifan dari kedua unsur yang berikatan dan bentuk molekulnya. Begitu. Terus kemudian, nah di sini ada lagi ikatan kovalen terjadi antar atom non logam. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada ikatan kovalen itu bisa antara golongan 4A dengan 5A, golongan 6A dengan 7A, golongan 4A, kemudian atom hidrogen dan atom ada di golongan 4A, 5A, 6A dan 7A. Ini ikatan kovalen ya. Nah, ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, coba anak-anakku silakan on-kan dulu kamera sebelum kita akhiri. Ayo, silakan. Ya. Baik, sebelum kita akhiri, ya untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang sifat-sifat senyawa kovalen, polar dan non-polar melalui kegiatan demonstrasi ya. Nanti pembelajaran yang kita lakukan di pertemuan berikutnya membahas tentang sifat-sifat fisika, secara fisika senyawa kovalen baik polar maupun non-polar. Begitu ya anak-anakku. Jadi pertemuan kali ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih atas kehadirannya. Tetapi sebelum ditutup, coba jangan lupa ya, tugasnya yang di LK1 itu di belakang ada tugas, itu tolong dikerjakan ya. Nanti dikumpulkan. Iya, siapa? Ya, nanti tugas itu yang tentang ikatan kovalen polar dan non polar itu nanti di share di grup WhatsApp kita ya. Baik anak-anakku, cukup, tidak ada yang tanyakan lagi? Insya Allah tidak. Oke, baik. Silakan siapa aja yang mau memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Irul silakan. Silakan. Siapa? Ya, Erol, silakan Erol. Kita sebelum mengakhiri daring ini, marilah kita tutup dengan baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya anak-anakku ya. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, Oke, siap. terima kasih. Silakan kalau mau live dari Zoom ini, monggo silakan. Boleh live, sudah selesai. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih Dek atas kehadirannya Dek. Terima kasih Bang. Ya, ini makasih Subah Ning. Silakan boleh live dari ini Suni, makasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Miranda Jan, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Hairul makasih. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, Hairul, Miranda makasih, Ning makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puspa makasih. Izin pamit, Pak. Ya, Suni Assalamualaikum. makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspa Saya- makasih ya. Ya. Dawya makasih. Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ya, wassalam Alfi. Jaja makasih ya.